Halo my friend, gimana kabar? Balik lagi dengan saya Lingga. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas film yang berjudul Weapon tahun 2025. Film ini menceritakan puluhan anak kecil hilang dalam kegelapan secara misterius. Namun teka-teki kehilangan itu tak dapat dipecahkan pihak kepolisian, karena memang dalangnya adalah seorang wanita yang mempunyai ilmu sihir. Jadi, sehebat apakah wanita ini dan apa sebenarnya tujuan beliau menculik anak kecil sebanyak itu? Daripada penasaran, langsung saja letakkan posisi kalian di posisi terenak. Mari kita menyelam ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, untuk kalian sahabatku yang sudah subrek, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk yang belum, ada baiknya diklik terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Lingga HD. Pagi hari di sekolah dasar bernama Maybrook, seorang guru bernama Justin Gandhi ingin ke ruang kelasnya seperti biasa. Namun sesampainya di kelas, ia pun heran melihat kelasnya kosong, tak ada murid yang hadir, kecuali satu yaitu bernama Alex Lily. Entah apa yang terjadi, dari 18 muridnya, hanya satu yang hadir. Kita pun ikut dibuat heran, ternyata malam sebelumnya, pada pukul 2:17 pagi, 17 murid lainnya keluar rumah dan berlarian ke suatu tempat ke dalam kegelapan, dan tak pernah kembali. Di pagi hari, para orang tua yang merasa kehilangan anak langsung melapor ke pihak kepolisian. Seperti polisi pada umumnya, mereka pun langsung melakukan pencarian, namun tak menemukan petunjuk sama sekali, kecuali rekaman CCTV rumah yang mempunyai kamera, yang memperlihatkan anak-anak itu berlarian ke arah kegelapan, namun tak menunjukkan kemana mereka pergi. Polisi pun sudah menginterogasi teman sekelas mereka yaitu Alex dan juga bu guru Justin. Polisi pun makin pusing karena tak bisa menemukan petunjuk yang bisa memecahkan kasus ini. Sekolah pun sempat ditutup selama sebulan untuk investigasi besar ini, namun terpaksa dibuka kembali agar murid yang tak hilang dapat belajar kembali. Namun malam sebelum pembukaan sekolah, pihak sekolah mengadakan rapat besar yang dihadiri para orang tua murid. Salah satu dari orang tua murid pun komplain pada pihak sekolah terhadap Justin kenapa tak dihadiri. Karena kenapa? Cuma murid dari kelasnya yang hilang misterius, sedangkan kelas lainnya tak terjadi apa-apa. Terpaksa Justin pun memberi penjelasan bahwa ia benar-benar tak tahu atas semua kejadian ini. Tapi para orang tua murid tak percaya atas ucapannya dan menuduhnya menyembunyikan sesuatu. Karena suasana sudah tak kondusif, Pak Kepsek bernama Markus pun menenangkan keributan dan langsung menyudahi rapat agar hal yang tak diinginkan tak terjadi. Markus menyuruh Justin agar segera pulang dan memintanya agar tetap waspada karena takut ada warga yang akan melukainya. Sebelum pulang, ia menyempatkan diri ke toko untuk memilih minuman kesukaannya. Namun saat akan ke kasir, tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal menelpon dan menyuruhnya agar waspada. Hello? Who is this? You better watch your back. Merasa takut, ia pun langsung memutuskan panggilan itu. Singkat cerita, setelah ia sampai di rumah, dengan suasana hati masih parnoan, tiba-tiba ada seseorang yang menekan bel rumahnya. Namun saat diperiksa, tak ada orang sama sekali. Tiba-tiba suara ketukan terdengar, merasa kesal, ia pun berniat mencarinya. Tapi ia malah menemukan mobilnya yang sudah ditulis penyihir menggunakan cat permanen oleh seseorang yang tak bertanggung jawab. Di pagi harinya saat di sekolah, Justin pun mencoba meminta agar ia kembali mengajar, namun Markus menyarankannya untuk sementara menjauh dari pihak sekolah. Demi keamanan, Justin dinonaktifkan sementara karena orang tua murid masih sangat marah padanya dan akan kembali mengaktifkannya jika suasana sudah membaik. Until folks find time though. Di keesokan harinya, Justin pun mengikuti muridnya yang bernama Alex untuk memastikan apakah kondisinya baik-baik saja, karena sebelumnya ia sempat memperhatikan sikap Alex jadi lebih pendiam. Sudah diketok dan dibel namun tak ada sahutan, ia pun heran melihat kaca rumah Alex yang ditutupi koran. Untuk melepas rasa penasarannya, ia pun berniat untuk mencari tahu lewat pintu belakang, namun... Astaga, betapa kagetnya beliau melihat kedua orang tua Alex duduk seperti orang tak wajar. Lantas, ia pun langsung menghubungi Markus tentang apa yang ia saksikan barusan.
Bukannya percaya, Markus justru memarahinya karena sudah lancang membuntuti dan seakan memata-matai Alex. Markus kembali memperingatinya agar tak mengusik Alex, karena memang polisi sudah memeriksa rumah Alex, tak ada hal yang mencurigakan. Di malam harinya, Justin mengalami mimpi aneh di kelasnya dengan keadaan murid yang tak wajar. Astaga. Setelah terbangun dari tidurnya, ia kembali mengalami hal aneh dari ruang tengahnya dan... entah siapa itu, sekilas kelihatan sosok ini mirip Joker lengkap seperti Spider-Man. Di keesokan harinya, ia kembali menemui Alex dan mencoba mengajaknya berkomunikasi, namun Alex seperti orang ketakutan dan langsung meninggalkannya. Hello? Hingga larut malam, ia masih di sini karena masih penasaran ada apa sebenarnya di dalam rumah Alex. Tepat tengah malam, keanehan pun terjadi. Astaga, di mana ada seseorang yang keluar dari rumah Alex datang menghampiri mobil Justin. Ya, kemungkinan ia sedang mimpi indah sehingga tak terbangun saat rambutnya diambil seseorang. Cerita berpindah pada Archer, seorang ayah yang anaknya juga hilang bernama Matteo. Di hari sebelumnya, setelah ia memantau CCTV rumahnya, ia kembali ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan hilangnya para anak-anak. Namun, karena pihak polisi masih belum juga mendapatkan informasi yang akurat, ia diminta untuk bersabar. Mendengar hal itu, tentu ia merasa polisi tak bekerja semaksimal mungkin dan berencana akan mencari tahu sendiri. What do you see that I don't? Malamnya disinilah kita mengetahui bahwa ternyata Archer lah yang meneror guru Justin dan mencuri mobil milik guru itu. Saat tertidur tepat pukul 2:17, Archer juga mengalami hal yang sama, yaitu bermimpi aneh. Di mimpi itu, ia mendengar suara anaknya Matteo yang sedang berlari entah kemana dan langsung mengejarnya. Matthew! Stop! Ia pun terheran melihat rumah misterius, di mana anaknya juga lari ke rumah itu. Wait. Setelah masuk ke rumah itu, ia pun menemukan anaknya yang tertidur di kamar. Dan bertanya, ngapain tidur di sini? Kan kita punya rumah sendiri. Akan tetapi... I love you so much. ya, lagi-lagi si nenek berwajah Joker menunjukkan wajahnya. Pagi ini saat ia melihat tower arah anaknya menghilang, ia pun berniat memecahkan kasus ini dan langsung mencoret titik mencurigakan. Setelah itu, ia pun bergegas ke rumah Gary yang anaknya juga hilang untuk mencari petunjuk baru. Gary. Go back to where she steps on the sidewalk. Okay. 2, 3, 4, 5. Setelah menemukan lokasinya, ia pun langsung bergegas ke area itu. Di perjalanan, ia tak sengaja melihat mobil Justin yang sedang ingin mengisi BBM dan langsung menemuinya karena ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Hey. Archer pun langsung meminta penjelasan. Justin, yang sudah pasrah diserahkan seluruh kota atas kehilangan itu, langsung menolak perbincangan dengan Archer. Di sela-sela perdebatan, ia pun terheran melihat terjadi keanehan pada Markus yang ternyata ingin melukainya. Dan... entah apa yang terjadi pada Markus, tiba-tiba seperti orang kerasukan dan ingin menghabisi Justin. Beruntung ada Archer yang langsung menyelamatkannya. Sementara itu cerita beralih ke seorang pria rusak bernama James. Ia merupakan seorang gelandangan dan pecandu barang ilegal. Karena butuh uang, ia pun mengeluarkan jurus maut agar diberi pinjaman oleh temannya. Tentu tak dikasih, mengingat hutang tahun lalu belum dibayar. Hello? Setelah mencuri tas dari mobil tadi, ia pun menjual barang dari tas itu ke toko Wak Anto. Karena memang Wak Anto ketinggalan zaman dan tak paham cara pakainya, ia pun menolaknya. No. No? Karena sudah sakau berat butuh uang cepat, ia pun berniat maling ke rumah Pak RT, tapi aksinya digagalkan oleh polisi yang sedang berpatroli.
Stop right there, police. Dude, please stop. Tak lama setelah pengejaran yang sedikit melelahkan, James pun berhasil ditangkap oleh polisi yang bernama Paul. Paul memeriksa apakah James menyimpan barang tajam, tapi karena James berbohong mengatakan tidak, ia pun diberi salam 5 jari. Saat mengobati jarinya yang terluka, ia pun sadar bahwa pemukulan tadi terekam oleh kamera. Ia pun langsung mencopot kabelnya. Sadar dia baru saja melakukan kesalahan, Paul pun bergegas melepaskan James dan akan melupakan aksi ilegalnya tadi, tapi dengan syarat James jangan melaporkannya dan harus melupakan kejadian tadi. It's gonna be a different story. Yeah. Okay, consider yourself warned. Get the fuck up. Setelah aksi tadi gagal, James pun kembali berulah saat melihat rumah yang tampaknya sepi, yaitu rumah Alex. Tak butuh waktu lama, ia pun berhasil masuk kamar lantai atas dan langsung bergegas mencari barang yang bisa dijadikan duit. Namun saat akan mengambil barang itu, astaga, ia pun hampir pingsan setelah dipergoki orang tua Alex. Akan tetapi, rasa takutnya berubah jadi heran setelah melihat mereka hanya diam seperti kena guna-guna. Tak ingin membuang waktu, ia pun kembali melakukan aksinya. Saat melewati pintu basement, ia pun masuk ke dalam, siapa tahu ada barang berharga. Oh my god, James pun kaget melihat belasan anak kecil yang entah ngapain. Dalam keadaan panik, ia pun buru-buru kabur. Akan tetapi, James pun kembali ke toko Bang Anto dan menjual barang curiannya tadi. Namun saat melihat poster anak hilang, bagi siapapun yang menemukan akan mendapatkan imbalan sebesar $50.000, yakin bahwa belasan anak yang ada di rumah tadi pasti anak-anak yang ada di poster itu, ia pun langsung menelpon pihak kepolisian dan menjelaskan bahwa ia tahu keberadaan anak yang hilang. Namun polisi menyarankannya agar langsung ke kantor polisi agar semua keterangannya lebih jelas. Tapi karena memang James ada rasa fobia pada polisi, mau tak mau harus datang ke kantor polisi demi $50.000. Ya, sesampainya di kantor polisi, Paul yang mengira James ingin melaporkannya atas kejadian tadi pun langsung mengejar James. Beruntung James berhasil lolos dari kejaran setelah masuk ke area hutan. Akan tetapi, ya, kepanikannya kembali muncul setelah melihat nenek-nenek mirip Joker sedang memantaunya. Entah kenapa, setiap orang yang berhubungan dengan rumah Alex, pasti si nenek-nenek ini muncul. Dengan keadaan panik, James pun bergegas masuk ke tendanya. Rasa paniknya pun semakin memuncak saat ada seseorang mencoba masuk ke tendanya dan... ya, ternyata itu adalah Paul. Dimana lagi-lagi Paul tertusuk oleh jarum, namun kali ini di bagian wajah. Wait, I know those kids are. James pun langsung menjelaskan bahwa ia datang ke kantor polisi karena ingin memberitahu bahwa ia mengetahui lokasi anak hilang yang ada di poster. Lantas, mendengar hal itu, Paul pun langsung menyuruh James untuk menunjukkan lokasi tersebut. Sesampainya di rumah Alex, Paul pun langsung memeriksa rumah itu. Entah apa yang terjadi, James pun mulai kesal hingga malam hari, Paul tak kunjung keluar dari rumah itu. Lagi-lagi keanehan terjadi, di mana Paul tiba-tiba jadi kerasukan dan langsung menarik James masuk ke rumah itu. Sementara itu cerita beralih pada Pak Kevsek yaitu Marcus. Di hari sebelumnya setelah Marcus mendengar tentang apa yang dilihat Justin di rumah Alex, Marcus pun menyuruh orang tua Alex agar datang ke sekolah karena ada beberapa hal yang ingin ia tanyakan. Namun... This way, ma'am. Ya, ternyata yang datang malah nenek-nenek ini, yaitu Gladys, bibi Alex.
Markus pun bertanya kenapa yang datang malah kamu, nenek-nenek mirip badut sedot WC, karena ia hanya ingin berbicara serius dengan wali resmi Alex, yaitu orang tuanya. Gladys pun menjelaskan bahwa orang tua Alex sedang sakit serius, jadi tak bisa keluar rumah. Dan di sela-sela perbincangan, perhatian Gladys pun beralih ke pita penghargaan milik Markus. Markus pun meminta maaf pada Gladys bahwa hal yang ingin ia bicarakan ini sangat serius dan tak bisa diwakilkan. Ia pun menawarkan diri akan datang ke rumah Alex agar bisa langsung berbicara dengan orang tua Alex. Sepulang sekolah sebelum berangkat ke rumah Alex, Markus terlebih dahulu makan siang ditemani adiknya. Tak lama, tiba-tiba bel berbunyi di mana mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Ternyata itu adalah Gladys. Gladys yang ngos-ngosan pun berkata ia dikejar-kejar oleh berondong kompleks sebelah saat akan ke sini. Tentu Markus heran kenapa Gladys bisa tahu alamat rumahnya dan apa maksud tujuannya. I'm afraid that's Of course, you can have some water. I'm afraid it's really not. Merasa kasihan melihat gadis kecapean, adiknya pun menawarkan Gladys masuk. Cabinets, how I'm envious of that. Disinilah keanehan Gladys keluar, di mana dia meminta air, tapi pakai mangkuk. Markus yang masih heran pun memberinya. Gladys pun berkata bahwa ia ingin melakukan pertunjukan sulap secara gratis. Is that my ribbon? Namun Markus lagi-lagi terheran melihat pita penghargaannya, kenapa bisa ada di Gladys, dan disinilah terungkap atas apa yang sebenarnya terjadi pada Markus, kenapa ia seperti orang kerasukan saat mengejar Justin. Oh my God! Get me a rag, sweetie. Ah! I think she cut my hair! Marcus, what did she do? Oh my god, ternyata Gladys adalah seorang penyihir yang bisa mengendalikan orang atas kehendaknya hanya dengan menggunakan barang milik targetnya. Seperti yang kita lihat saat Gladys memainkan rambut adik Markus dengan alatnya. Setelah adiknya tak bernyawa, Gladys lanjut mengendalikan Markus agar melakukan hal yang sama pada Justin menggunakan rambutnya. Markus pun langsung lari berkilo-kilo memutari kota hingga akhirnya menemukan Justin yang sedang berdebat dengan Archer. Salahnya Justin malah lari masuk ke toko, membuatnya terjebak dan... Beruntung lagi-lagi Archer membantu Justin lolos dari kejaran Markus. Setelah mobil berhasil hidup, ia pun langsung tancap gas. Melihat Markus masih mengejar Justin, Archer yang terluka cukup parah pun langsung mengejarnya. Astaga, Markus pun harus berujung naas setelah tak sengaja ditabrak ibu-ibu yang sedang buru-buru. Setelah luka diatasi pihak rumah sakit, Justin pun berterima kasih pada Archer. Pun Archer meminta maaf pada Justin atas tuduhannya selama ini. Di sela-sela perbincangan, Archer pun mengajak Justin ke mobilnya karena ingin menunjukkan sesuatu, yaitu tentang garis peta penyelidikannya. Ia pun menjelaskan bahwa cara lari Markus sama dengan rekaman lari anaknya sebelum hilang. Oh my God. So there must be something about this area. Alex. What? Alex Lily lives. Justin pun menyadari bahwa area yang ditandai oleh Archer adalah lokasi rumah Alex. Tanpa banyak mikir, mereka pun OTW ke rumah Alex. Akhirnya, kita masuk ke sesi terakhir. Sesi yang akan membuat kalian semua tercengang, yaitu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Alex. Sebulan yang lalu, Alex menjalani hari seperti biasanya, tapi Alex menjadi korban bully di sekolahnya, terutama Mateo anak Archer yang sangat sering membulinya. Sepulang sekolah, ayah Alex menjemputnya, namun di tengah perjalanan, si ayah memberitahu Alex bahwa malam ini, bibinya yang bernama Gladys, yaitu kakak dari ibunya, akan datang ke rumah mereka, yang akan menjadi benalu di rumah mereka, karena ia tak tahu lagi mau tinggal di mana, mengingat kondisinya yang sudah mulai sakit-sakitan. Sebagai keluarga yang baik, tentu mereka harus membantunya. Sesampainya di rumah, si ibu pun menyuruh Alex agar beres-beres, mengingat bibinya akan tiba nanti malam. Malam pun tiba di mana saat sedang belajar, Alex pun mendengar suara bibinya yang sudah datang, lalu menyaksikannya melalui jendela.
Di pagi hari, Alex tak sengaja mendengar perdebatan ayah dan ibunya tentang kehadiran bibi Alex yang akan membuat perekonomian mereka semakin sulit karena benalu yang satu itu. Alex yang telah selesai bersih-bersih merasa penasaran akan sosok si bibi. Ia pun secara diam-diam mengintip Don. Ia pun sedikit takut melihat si bibi yang botak terbaring tak berdaya di kasurnya. Di perjalanan menuju sekolah, Alex bertanya pada ayahnya sampai kapan si bibi akan tinggal bersama mereka karena Alex merasa risih. Ayahnya hanya bisa menjawab kemungkinan setelah keadaan si bibi sudah membaik. Saat sedang belajar lagi-lagi Mateo melakukan pembulian. Melihat hal itu, Bu Guru Justin pun menghukum Mateo dengan menyuruhnya keluar dari kelas. Let's go. Get your bag. Is it a joke? Oh my god. Singkat cerita, sepulang sekolah, Alex merasa bingung karena tumben ayahnya telah menjemput. Karena tak kunjung datang, ia pun memilih jalan kaki. Sesampainya di rumah, ia pun merasa heran melihat ayah dan ibunya jadi aneh mematung di meja makan. Rasa herannya pun ditambah kaget saat melihat nenek-nenek Gladys ini tiba-tiba sehat dan bugar. How are you, sweetie? Ia pun bertanya apa yang terjadi pada orang tuanya. Gladys pun menjelaskan mereka baik-baik saja, hanya saja sedang istirahat. So I thought mac and cheese would... Dad! Alex. Gladys pun murka pada Alex karena tak mendengar perkataannya dan menyuruh Alex segera masuk ke kamarnya. Di pagi harinya saat ingin sarapan, ia pun masih heran melihat ayah dan ibunya masih mematung di tempat yang sama. Come, sit. Setelah disuruh Gladys duduk, Gladys pun meminta Alex agar tak menceritakan tentang keberadaannya dan kondisi ayah dan ibunya. Ia mengancam jika Alex tak mengikuti perintahnya, inilah yang akan terjadi. Watch. Oh. Oh my god, sungguh nenek-nenek peot tak tahu diuntung. Sudah dibantu malah ini balasannya. Alex yang tak bisa apa-apa pun hanya bisa menurut perintah Gladys. Tak seperti biasanya, terpaksa Alex hari ini berangkat sekolah, naik bus, dan jadi murid yang pemurung selama di sekolah. Sepulang sekolah seperti biasa, ayah dan ibunya masih di tempat yang sama. Lantas ia pun berniat mencari Gladys ke lantai atas. Namun setibanya di kamar, ia pun menyaksikan Gladys sedang melakukan ritualnya pada pohon beringin. No talking today. Good boy. Lantas Gladys pun menyuruhnya agar memberi ayah dan ibunya makan. Sungguh malang nasib si bocil, harus merawat ayah dan ibunya yang kena santet dan tak tahu atau tak bisa minta tolong. Singkat cerita, di keesokan harinya, sepulang sekolah, ia berbelanja ke toko dan langsung memberi orang tuanya makan. Di malam hari saat tertidur pulas, ia terpaksa harus bangun setelah mendengar suara Gladys memanggilnya. Ya, seperti yang kita lihat, tiba-tiba Gladys seperti orang tak berdaya akibat penyakitnya yang kembali kambuh. I'm very sick, Alex. Ia pun meminta bantuan pada Alex agar mengambil satu barang setiap murid teman kelasnya karena hanya itu yang bisa membantunya. Ya, di mana disinilah si nenek peot ini ingin menjalankan aksi brutalnya. Lantas Alex pun bertanya apakah jika Gladys sembuh ia akan pergi dari rumah mereka. Tentu dengan wajah sok imutnya berkata iya. Di keesokan harinya, di kelas saat sedang belajar, Alex mulai melirik-lirik barang milik teman sekelasnya. Tak lama, saat mata pelajaran olahraga, melihat ada kesempatan, ia pun bergegas kembali ke kelasnya untuk mengambil barang temannya. Alex, what are you doing in here? Hampir saja aksinya ketahuan oleh gurunya. Ternyata Justin menemuinya untuk menanyakan keadaan Alex karena beberapa hari belakangan ini, ia melihat Alex tampak murung dan pendiam. Namun karena takut pada Gladys, ia pun tak bisa cerita apa-apa. Tibanya di rumah, ia tampak bersemangat memberi barang milik temannya pada Gladys, mengingat janji Gladys jika sembuh akan pergi dari rumahnya. Dini hari tepat pukul 2:14, ia pun terbangun karena mendengar suara dari lantai bawah. Ya, seperti yang kita lihat, Gladys sedang menyiapkan ritualnya dengan menggunakan kertas nama milik teman Alex.
Tepat pukul 2:17 setelah ritual selesai dan menyalakan lonceng, inilah yang terjadi. Ternyata inilah jawaban atas apa yang terjadi pada 17 murid yang hilang misterius, yang ternyata mereka dipanggil oleh si nenek sihir ini menggunakan ilmu hitam. Tentu Alex shock berat setelah melihat semua teman sekelasnya berlarian masuk ke rumahnya seperti Naruto. Di keesokan harinya setelah kota digemparkan atas berita hilangnya puluhan anak, polisi pun menginterogasi Alex dan keluarga, di mana ternyata Gladys berbohong pada polisi jika ayah Alex mengalami stroke. Tentu itu membuat mereka aman sementara. Di siang harinya karena besok polisi akan menggeledah rumah Alex, Gladys pun menyuruh Alex agar membersihkan seisi rumah, dan di malam harinya Gladys menyembunyikan para anak-anak entah di mana. Tentu di keesokan harinya polisi tak menemukan hal yang mencurigakan di rumah Alex. Sebulan kemudian saat akan pulang, Alex pun dibuat heran melihat mobil polisi di rumahnya. Hello? Yang ternyata, Paul dan James sudah dikuasai Gladys. Menuju lantai atas, Gladys menyuruh Alex agar berkemas barang karena besok pagi mereka akan pergi ke satu tempat. Lalu Gladys memperingati Alex agar tak melewati garis garam yang ia buat. Di pagi harinya, yaitu masa sekarang, setelah membuka jendela, ia melihat mobil terparkir tepat di seberang rumahnya, di mana itu adalah mobil Archer ditemani Justin. Mereka masih merasa heran melihat mobil polisi yang terparkir, namun tak lama tiba-tiba Paul keluar dan memanggil Archer dan Justin masuk ke rumahnya. Is that the cop? That's Paul. Merasa heran, mereka pun memilih masuk ke rumah Alex. Hello? Paul? Sampainya di rumah, Justin yang tak tahu tak sengaja melewati garis dan... Naga! Pertarungan pun dimulai. Sementara itu Alex seperti sedang merencanakan sesuatu dengan mendekati garis pembatas. Sementara di lantai bawah, Archer dengan James pun adu mekanik. Sedangkan Paul dan Justin main kucing-kucingan. Ya, setelah melewati garis pembatas, Alex pun langsung dikejar. Alex berusaha keras kabur dari kejaran. Setelah berhasil, ternyata rencana Alex adalah masuk ke dalam ruangan yang biasa digunakan Gladys. Di lantai bawah, Justin yang sudah terpojok seperti tak akan selamat berhasil mengambil pistol milik Paul dan langsung mengheadshot Paul. Sementara Paul masih kesulitan mengatasi James, di mana saat lengah, James malah berhasil membuat Archer terpojok. Namun saat di keterpojokan inilah Archer menemukan 17 murid yang hilang. Beruntung Justin menyelamatkan Archer tepat waktu, Archer pun langsung mencari Mateo anaknya. Matthew! Oh my god, ternyata si nenek peot sedari tadi di situ dan berhasil mengambil kalung Archer. Sementara itu, Justin yang lagi berduka pun harus menerima kenyataan. Ya, tiba-tiba Archer yang sudah kena ilmu sihir pun langsung memiting Justin. That's good, just like that. Alex pun langsung mengambil alat yang biasa digunakan Gladys dan langsung melakukan ritual yang biasa dilakukan Gladys menggunakan rambut milik Gladys. Ya, Gladys pun menyadari dia sudah ditarget. Dengan kepanikan penuh, ia pun langsung melarikan diri dengan larinya yang tak seberapa ini. Ia pun berlari tak karuan hingga melewati beberapa rumah tetangga.
Tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil mendapatkan Gladys dan hal mengerikan pun terjadi. Oh my god, sungguh mengerikan dan brutal. Setelah Gladys wafat dengan cara brutal, sihir yang mengendalikan Archer dan orang tua Alex pun ikut luntur. Sadar dari sihir, Archer pun langsung bergegas mencari Mateo anaknya. Sementara Justin ke lantai atas untuk memeriksa keadaan Alex dan orang tuanya. Alex? Setelah kejadian yang menimpa Alex, ayah dan ibu Alex pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk penanganan yang lebih lanjut. Sementara Alex tinggal bersama bibinya yang baik tentu tak punya sihir. Sementara anak-anak lainnya kembali ke orang tua masing-masing. Tamat? Oh my god, sangat-sangat brutal dan sakit jiwa. Gimana menurut kalian tentang film ini? Mari kita lanjut di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Lingga Hadi Studio agar tak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel ini. Saya Lingga, petugas yang tidak digaji. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!